5 transisi kehidupan remaja, Akang tahu gak? Enggak, kita saat Yang ini. pertama Tapi nih, kalau aku boleh tahu sendiri menurut Teteh, remaja mhm, Indonesia tuh kebanyakan kayak gimana saat ini kondisinya? kalau misalkan untuk anak PAUD itu biasanya kita mendidik dari awal kan, itu adalah satu benih yang kita tanam gitu, Mhm. di mana kalau kita salah didik, nah nanti ke depannya bakal gimana gitu Kalau menentukan. remaja? Kalau remaja biasanya bisa diarahkan, dinasehati. Kalau ngeyel? Kalau Kalau ya itu dia ngeyel, iya, lu gak bisa diam lu, alah gitu kan. Aduh. Halo semuanya sobat ruang tunggu dimanapun kalian berada, yang lagi duduk, yang lagi rebahan, yang lagi makan mie sambil nonton. Aduh, kesel. Balik lagi sama gue Firas Alfati dari Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media. Dan kali ini gue udah kedatangan temen Yeping lagi ya, yang sangat luar biasa juga, yaitu adalah Teh Salbia. Tepuk tangan dulu halo dong buat Teh teman-teman semuanya. Salbia, luar biasa banget. Teh Salbia ini salah satu juga teman kita yang sangat berprestasi, yaitu teman Yeping yang menjadi runner up Duta Genre 2025 Betul, ya. Berarti iya. kalau kemarin kan kita ngobrol sama winner pertama ya, Iya Teh betul. Dinda ya kan. Baru kayak itu tuh Dinda, saya merasa jadi kanda ya waktu itu. Oke. Teh Dinda. Teh Dinda. Salvia ya, Salah ya, Salvia. salah. Aduh, kepikiran di sana. Izin, aku nggak ada apa-apa. Oke, Teh Salvia, aku Oke. senang banget ketemu sama Teh Salvia nih pada hari ini karena sama-sama kerennya. Yang penting itu kan jadi runner up tuh wah luar biasa banget Ya, daripada nggak jadi alhamdulillah. apa-apa sama sekali. Aku senang banget sama vibe-nya gitu kan. Aku mau nanya dulu sebelumnya. Oke, Teteh boleh. ini sekarang kesibukannya apa? Aku sekarang kesibukan di pekerjaan guru. Jadi guru. Guru Iya, apa kalau boleh betul. tahu? Guru pendidikan usia dini. Ah, Halo. family friendly sekali ya. Iya. Firas harus jaga bahasa di sini. Oke, oke. Jadi guru PAUD. Iya, betul. Wah, aku pernah jadi guru SD Wah, di mana tuh, di Kang? Al Ghazali. Aku ngajar bahasa Inggris Oh my dari god. kelas 1 sampai kelas 6. Kacau. Kacau banget. Aku nggak bisa handle semuanya. Apalagi itu tuh yang udah bisa baca ya. Mungkin Mhm. kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin ada yang belum lancar bacanya. Tapi kan Betul. ini ngajar anak-anak yang masih bocah nih. Iya. Itu capek nggak sih? Capek banget ya, izin. Tapi gimana? Gimana perasaannya pas ngajar? Seru? Perasaan awalnya mungkin seru ya. Soalnya Mm-mm. kita bermain sambil belajar. Oh, Tapi oke. makin kesini mungkin karena makin deket dan terus kita juga udah tahu karakter anaknya, jadi Mm-mm. kayak agak sedikit Ih, gimana ya? pengen nyabok saya. Enggak, Enggak enggak. dong. Wah, emang cocok. Udah ada keibuannya gitu ya, jadi suka Iya, sama anak-anak. Oke. betul. Aku penasaran nih. Sekarang kan di Duta Genre ya. Di mana kan Duta Genre ini yang aku tahu ya, dari aku ngobrol sama Teh Dinda, terus waktu itu sama Teh Sansan, Teh Iya, Sandra. Itu kan ngomongin remaja, betul. ya kan? Nah, ini kan Teteh kan dari ngejar anak-anak nih, bocah tiba-tiba ke anak besar. Besar. Remaja nih, ya udah mulai ya badagongnya kita tahu kayak Iya, gimana tahu. nih. Kenapa? Kenapa kok mau masuk ke Duta Genre? Sebenarnya awalnya coba-coba ya. Ya. Tolong, tolong ininya apa namanya teh? Suaranya dirubah dulu. Awalnya sih saya coba-coba. Ya, awalnya coba-coba. Ya, itu dia. Iya. Terus Waktu awal tuh mau ikutnya duta baca. Cuman mm, karena aku malas nggak baca? enggak, Enggak, oh kalau enggak. baca aku suka. Oh, suka. Kalau nulis aku enggak. Karena Oh, persyaratan di situ harus nulis buku. nulis buku. Iya. Satu bab tapi kan. Kurang tahu sih, katanya nulis buku aja gitu, berapa halaman Oh, sampai oke. berapa kata gitu. Oke, Cuman aku oke. nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Biasanya orang yang suka baca tuh kosakata banknya tuh banyak. Bang Enggak, katanya tuh. enggak, aku lebih suka baca aja, nggak suka nulis. Oh, oke. Sejauh Nah, ini buku yang suka dibaca apa? Laut Genrenya? Bercerita. Teluk Bercerita. Itu Laut karyanya Bercerita. Laut Bercerita ya? Iya. Iya. Itu yang covernya warna biru. Oh, iya, aku suka itu. Iya. Cuman aku nggak baca karena Hah? aku kurang kurang pas baca males ah. Makanya nggak jadi duta sekarang. Iya, sukanya ngebacot makanya jadi host. Oke, oke. So, Laut Bercerita. Berarti Mm-mm. novel masuknya. Masuknya novel. Oke. Novel yang paling suka selain Laut Bercerita. Em, Maha Mimpi Anak Negeri, ada itu namanya. Maha Mimpi Anak, kayaknya aku harus baca deh. Itu karya siapa? Iya.
Gak tahu, lupa. Oh lupa. Oke, udah siap. Nggak apa-apa, karena bukan itu yang kalau duta baca lupa parah. Iya. Ini dutanya duta genre. Oke, Iya. masih nggak masalah lah ya. Aman lah Mm-mm. ya, aman. Oke. Tadi awalnya suka baca, tapi suka Mm-mm. baca nih. Terus motivasinya mengkonsoling anak-anak tuh gimana tuh ceritanya? Sebenarnya masuk genre itu kan tadi udah bilang ya coba-coba. Mm-mm. Terus ya alhamdulillah ternyata dapet, Mm-mm. dan di situ aku memutuskan untuk memperbaiki tujuan, kayak sebenarnya aku tuh ikut duta ini tuh untuk apa gitu. Nah, Hmm. ternyata aku menemukan satu yang mana aku mau memberdayakan anak-anak remaja Purwakarta khususnya gitu ya, untuk bisa mengerti tentang kesehatan reproduksi juga life skill. Oke. Oh, Oke. tadi apa? Reproduksi sama life skill. Life skill. Oke, ini menarik nih. Soalnya kan buat kita, Mm-mm. ya kan, khususnya ya orang-orang timur, that kind of stuff is kinda tabu, you know. Iya, Sedikit betul. aduh, bahasa Inggrisnya ke bawah, izin. Gak Kayak apa-apa. tabu kan, Iya, hal-hal betul. kayak gitu tuh. Tapi ini kan berarti tantangan dong untuk meng-unsensor yang disensor itu kan susah banget. Iya, betul banget. Terus gimana Teteh yang awalnya akhirnya memperbaiki niat nih. Terus Betul. kemudian akhirnya jadilah sekarang. Jadilah Oke. Terus Teteh gimana nih motivasi awalnya kenapa? Selain coba-coba. selain coba-coba ya, menurut aku ada bagian life skill. Mm-mm. Nah, life skill ini aku mau ngejadiin wadah di mana aku mau belajar bahasa isyarat. Akang tahu bahasa isyarat? Tahu? Iya. Kenapa aku pengen belajar bahasa isyarat? Karena di situ aku punya kakak, Mm-mm. ya kakaknya punya keterbatasan tunarungu sama tunawicara gitu. Oh, Jadi aku oke. ingin berkomunikasi lebih dengan dia gitu loh. Mm-mm. Tapi nggak langsung, tapi pakai bahasa isyarat gitu. Wah, luar biasa banget. Suka nih kalau kayak gini nih. Jadi memang menyakup semuanya ya, berarti ya Iya, kita ngeinin betul. semuanya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Kan Teteh tuh ini ya jadi guru PAUD. Itu Iya, tuh sekarang sambil berarti. iya Jadi sambil. sambil. Itu cara mengelolanya tuh gimana? Karena dari yang awalnya anak-anak bocah yang belum bisa baca sampai mengawal remaja tuh lumayan loh. Iya sih. Kalau menurut aku untuk anak-anak lebih ke kita belajar sambil bermain tentunya ya Tah, Mm. Kang. Terus juga untuk anak-anak itu mereka lebih suka belajar dengan kreatif. Jadi di situ aku nuangin ide kreatif aku buat kayak gimana caranya anak ini bisa ngerti warna, bisa Mm-mm. ngerti huruf gitu, Mm-mm. bisa ngerti angka. Itu gimana caranya? Itu biasanya ada satu kreativitas di otak aku dan aku tuangkan Wah, gitu. luar biasa banget. Aku bener-bener sangat apresiasi lah terhadap guru-guru SD dan juga guru-guru TK karena Iya, susah ngajarnya. banget kan. Anak-anak tuh susah banget ngajarnya. Kayak, ayo diem semuanya gini gini gini. Ayo kecil 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 gitu kan. Iya, Baru iya. bisa kayak gitu kan. Terus main tepuk ini gitu Iya, kan. tepuk semangat. 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 Yeay. Gitu. Aduh, dipaksa semangat. Enggak, aku semangat kok, aku semangat. Menyemangati diri sih. Iya. Itu luar biasa banget. Dan ini pada akhirnya aku tuh tadi kan ini akhirnya mengawal remaja nih pada akhirnya. Mm-mm. Perbedaan paling jomplangnya tuh apa? Perbedaannya pemikiran sih, Kang. Genset Iya. ya? Mindset ya, Mindset. mindset. Salah. Mindsetnya pasti berbeda ya itu. Kan cowok, salah. Kalau misalkan untuk anak PAUD itu biasanya kita mendidik dari awal kan. Itu adalah satu benih yang kita tanam gitu. Mm-mm. Dimana kalau kita salah didik, nah nanti kedepannya bakal gimana gitu. Oke. Itu Kalau menentukan. remaja? Kalau remaja biasanya bisa diarahkan, dinasehati. Kalau ngeyel? Kalau Ya itu dia ngeyel. Iya. Lu gak bisa diam lu, alah gitu kan. Aduh, gak bisa ngomong kasar. Oke. Itu ramai banget. Tapi selama ini nih, selama berkegiatan kan sama anak remaja yang macem-macem nih, betul. menurut Teteh sendiri yang paling unik case-nya apa? Maksudnya gimana? Yang paling menurut Teteh tuh kayak paling berkesan aja gitu. Kalau berkesan untuk anak remaja gitu ya. Kalau misalkan aku ngisi di sebuah sekolah, itu aku pasti kebawa apa ya, happy, ceria gitu. Karena aku bawa dari PAUD gitu. Oh, Jadi oke. caranya Jadi cara di PAUD tuh dibawain ke situ. Iya. Tapi mereka juga ternyata mau gitu digituin. Oh, iya, enjoy. Kita enjoy. Enjoy. Sekelas mahasiswa juga enjoy aja. Tadi gua juga mau. Oke, luar biasa banget. Nah, buat Teteh sendiri motivasinya kayak kan
sebagai guru. Ini tuh masuk duta tuh sebelum jadi guru apa sesudah jadi guru? Sesudah. Sesudah. Mm. Kenapa harus capek-capek masuk duta? Jangan coba-coba. Coba-coba. Tolong editor. Silakan ngomong. Awalnya coba-coba. Gak akan kedengeran, kalian mah gak akan di sini soalnya. Balikin lagi. Nah, Cek. Belum. Balikin. Nah, Nah, udah. Nah, oke, luar biasa banget. Tapi aku pengen nanya. pengen nanya nih, dalam hal ini tadi kan udah jadi duta genre nih, Iya. sekarang runner up. Gimana perasaan Teteh menjadi runner up? Wah, bahagia sekali pastinya ya. Mm-mm. Terus sebenarnya jadi kayak agak gimana gitu karena sikap kita juga dilihat gitu. Mm-mm. Saya tuh nggak mau dilihat tapi pengen punya prestasi Iya gitu loh. gitu. Watashi itu tidak mau Shibai. Watashi tidak mau mencolok. Iya. Ya, karena Watashi tidak mau mencolok, jadi Watashi diam-diam aja. Mm-mm. Jadi sebenarnya di tangan sini tuh ada kekuatan di sini Wah. tuh. Tolong jangan dijudge sebagai mental illness. Enggak. Jadi kayak ya aku kan juga sama kayak gitu, cuma karena aku malas berinteraksi sama orang luar, ya kan. Itu jadi aku tuh malas sering ketemu orang gitu, jadi pada akhirnya. Nah, Teteh sendiri Kalau gimana? aku suka ketemu orang, tapi Oh. energinya gampang habis. Oh, berarti kebalikan dari aku ya. Emang aku Enggak sih, gimana? aku juga sama sih. Aku mah udah nggak suka sama orang gitu kan. Sekalinya banyak orang di rumah tuh begini. Gitu. Melamun jadi ya. Ya, Iya. melamun gitu. Nah, aku mau ini juga nih, karena kan ini menarik banget ya. Duta genre ini tuh kayak ngebahas sesuatu yang jarang orang bahas. Mm-mm. Nah, buat Teteh sendiri kasus yang paling Teteh lihat yang dekat sama Teteh nih, yang rada-rada gimana gitu, apa? Biasanya banyaknya seks bebas sih. Oh, seks bebas. Mm. Itu di kalangan remaja tuh udah biasa. SMA. Sebenarnya menurut aku itu bukan hal yang harus dinormalisasikan ya. Cuman banyak banget kasus seks bebas Ash. gitu. Nah. Apalagi kita tahu ya Kang, kalau misalkan kita ngelakuin seks bebas, itu kita dapat sebuah penyakit yang belum ada nih obatnya. Tahu gak HIV apa? kan. Iya betul sekali. Pinter dong gua. Iya. Apa Iya. singkatan HIV Kang? Nggak tahu. Pokoknya I-nya apa ya? Human immunodeficiency virus. immunodeficiency Virus. virus. Ya. Tapi Ya. kalau HIV nama virusnya kan. Kalau penyakitnya AIDS kan ya? AIDS. Oke. AIDS kan ya? Ya. Oke, Ya, luar biasa banget itu. Dan itu kan benar-benar belum ada penyakitnya. Apalagi aku Udah tuh ada penyakitnya. Iya, udah ada belum? penyakitnya, belum ada obatnya. Izin. Udah malam, belum makan dari pagi. Begini tadi makan cuma roti doang. Pak ada mie ayam. Aku bakso satu bakso. Aduh. Nah, aku tuh sering melihat lah ya. Kan aku kan orangnya suka nongkrong. Iya. Aku tuh suka me time nongkrong di kafe tuh sendiri. Espresso 6 shoot sampai ditanyain barista punya masalah apa gitu kan. Pahit banget Kang itu. Hidup saya lebih pahit, tenang aja. Terus jadi kayak suka ngelihat lah anak-anak tuh udah kayak gimana ya SMA, karena mereka masih pakai baju kan, baju Betul. sekolah biasa kadang-kadang kalau nongkrong tuh. Dan aku tuh paling gak suka ngelihat orang-orang yang boti. Oh. Aku kalau Iya. udah ngelihat yang meleho itu pengen tak datang tak gampar gitu Iya. kan. Ini kalau kata dokter Tirta, shile. Normalisasi bully LGBT. Ya. Bully nggak boleh ya, tapi kita menormalisasi perbedaan, tidak menormalisasi penyimpangan. Iya, gitu. betul. Itu kan harus dirangkul ya. Tapi takutnya dirangkul dia suka jadi Iya, nggak juga gitu, nggak mau gitu, jadinya gimana ya gitu, ngerangkulnya juga gitu kan. Gitu, kesel banget soalnya sama Iya, kayak gitu tuh, pasti. mulutnya tuh lemas yang kayak gitu biasanya. Aku tuh pernah karena punya pengalaman sama orang yang kayak gitu kan. Terus kan Terus dia tuh kalau ngomong gosipnya tuh pedes banget. Itu sampai pengen aku tampol mukanya kayak gitu loh. Mulut rumpi lu tuh lebih dari cewek gitu. lemes ya gitu. Lemes banget gitu. Nah, kalau buat Teteh sendiri kegiatan gimana nih pada akhirnya di Duta Genre? Lebih sibuk. Kalau di Duta Genre itu lebih sibuknya lebih ke edukasi lewat sosial media sih. Sekarang karena mainnya media sosial ya. Iya. Tapi kalau misalkan secara program, Hmm?
Yang paling teteh suka tuh apa waktu itu pengalaman? Program yang paling suka, aku kan programnya NATSUR ya, Networking Adolescent Toward Understanding Reproductive Health and Education. Yang dimana fokusnya ke gimana? Ulangi. Gue gak nangkep. Tadi Networking Networking. Adolescent Adolescent Toward to work, Understanding reproductive Reproductive Health health and and Education. education. Oh yang tadi ya bahasa Yeah, Indonesianya ya. Iya. gitu. Oke. Keren. Benar Aku- gak Kang aku bahasa Inggrisnya? Bisa dipoles. Bagus itu kok, itu bagus, sudah bagus. Nanti Iya. bisa belajar di tutor saya. Promosi. Promosi sedikit lah di GCS ya, di Grow Creative di Creative Space ya. Wanakerta deket kok sama tempat kerja kan ya. Iya, deket. Nah, aku sedikit ini sih, aku pengen nanyain perasaan dulu. Aku kan dulu lomba pidato bahasa Inggris. Iya. Juara 2. Alhamdulillah. Aku nggak ngerasa senang Kenapa Kang? karena aku merasa aku tuh bisa juara 1. Hmm. Yang juara 1 of course senang dong. Yang juara 3 masih untung dapat juara besar. Ada bisa disyukuri. Aku nggak ngerasa bersyukur sama sekali. Aku Kenapa? merasanya karena I think aku tuh bisa lebih lagi gitu loh. Tapi buat Teteh sendiri sebagai runner up dikalahkan oleh Teh Adinda. Mampus loh. Kita satu kabupaten lagi Kang, satu kecamatan. Iya, satu kabupaten, satu kecamatan sekarang bareng kan? Iya. Masuk ruang ini juga kan, ruang tunggu juga. Mampus loh. Mampus loh. Gak terduga kan, gak nyangka gak bisa begini-begini kan, gak bisa. Kalau sekarang ya gimana? Kalau perasaan Teteh sebagai runner up gimana? Aku bahagia aja sih Kang, karena dari dulu aku dapatnya juara 2 terus sih. Iya kan? Iya. Rasa dong, tahu dong apa yang aku rasakan dong harusnya. Iya. Jadi agak bangga dan biasa aja gitu. biasa aja. Bangga dan biasa aja. Oke, luar biasa banget. Terus aku mau ini sekarang berarti kalau untuk kesibukan sendiri di genre sekarang yang mau Teteh capai itu apa sih? Buat diri Teteh sendiri ya, di genre yang mau Teteh capai itu apa? Nah, ada satu goals atau tujuan aku itu ya pengen belajar bahasa isyarat ini. Aku belum start Kang, aku belum melangkah itu. Jadi aku mau belajar dulu. Kalau cowok gini, Yen. Artinya apa? Ya, kalau cowok tuh biasa kalau lagi di jalan terus begini. Nanti dibalas. Oh, Udah ngerti iya. kemana? Warung gitu. Gitu tuh bahasa isyarat. Iya, bahasa isyarat itu. Iya kan? Atau udah tahu gitu. Hah? Pendukung Hidup. Hey. Ante ke bawah juga. Izin kita tidak menyinggung siapapun, Ya, izin. tapi kalau kebijakannya goblok mah harus Iya. dikritis. Sawit itu tetap minyak bro, pemasukan kita dari sawit. Ntar rumah lu bentar lagi jadi sawit, bentar lagi. 19.000 ya sekarang ya. Oke, aku maksud tuh gini ya, kalau aku sendiri, aku kan di himpunan mahasiswa ya, di eksternal. Ini. Iya. Iya, kurang ajar. Dipindahin sama dia. Oke, aku tuh jujur, aku tuh capek. Kayak aku tuh kadang sedikit menyesali kok kenapa aku gabung ya, capek gitu. Kalau Teteh sendiri ada perasaan kayak gitu nggak sih? Kalau perasaan capek pasti ada sih. Cuman aku pernah lihat satu kata-kata ya Kang. Kamu kalau misalkan mengerjakan sesuatu itu pura-pura semangat. Kan biasa. Aku juga semangat, aku semangat kok, aku selalu semangat setiap saat. Iya. Pura-pura semangat itu kadang-kadang yang awalnya pura-pura jadi beneran semangat gitu. Pura-pura bahagia enggak juga sih. Biasanya nggak pura-pura bahagia, kamu jadi bahagia beneran. Aku harap sih begitu. Iya, harapannya. Coba. Gitu. Iya, aku bahagia. Enggak gitu. aku tuh kayak gitu. Nih, aku tuh setiap beres podcast gitu atau aku ramah kalau aku orangnya ramah kalau ini kalau nggak capek gitu. Cuman aku kalau biasa habis ngobrol sama orang banyak capek. Langsung gitu ya. Nah iya, gitu aja gitu. Cuman kalau Teteh sendiri kenapa mencari kecapean itu gitu? Aku tuh kalau udah capek udah istirahat, tidur. Ya itu karena udah tahu
apa ya, solusinya tidur. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan aku ngerasa capek, aku udah capek banget gitu, aku Heeh. tidur. Oh. Gak Iya, salah, gak nggak salah. salah kan? Aku ngantuk malah minum kopi. Iya. Ya, makin Jadi nggak bisa tidur ya, itu. jadi makin gak bisa tidur, makin liar pemikiran. Mm-mm. Aduh, ini negara bom. Itu segala macamnya. Aduh, kemarin guru dihina-hina, ada yang ditunjuk dan sebagainya macam. Iya, Ini kan remaja nih ya. Kalau kita ngomongin remaja sekarang nih, ini kacau banget sih. Aku ngomongin remaja iya. tuh. Aku nggak tahu. Aku kalau menurut Teh Adinda kemarin kan aku tuh udah masuk fase dewasa. Meskipun takut tambah dewasa. Nggak apa-apa, tenang kok, gue udah gila, tenang aja. Nah, jadi pada akhirnya aku pengen tahu juga kenapa sih harus ngurusi sesuatu yang kayak ini pika capeun gitu pada akhirnya. Mmm, Mungkin karena yang pertama suka ada orang yang, apa ya, dia suka berinteraksi sama orang. Kalau Nah, Teteh kan suka interaksi ya. iya, suka pengen ngebangun relasi yang banyak gitu Mm-mm. sebetulnya. Cuman ya itu minusnya capek, Oke. minusnya capek, Kalau capek tidur. tidur, itu dia. Intinya Jadi kalau capek tidur. teman-teman, daripada teman-teman pusing mikirin tugas kerjaan, mending tidur. Iya, tidur. Ya emang kebiasaan nyewot mulu emang kalau itu tuh. Nah, makanya biar biar editor ada kerjaan buat teman-teman yang pengen juga kayak yang pengen juga kayak Teh Salbi. Aduh, susah banget aku manggilnya Iya, apa, Salbi ya? teh. Sal aja, Sal. Sal, Sal. Sal. Iya, itu gue mau ngomong itu. Gue baru mau ngomong itu tadi. Ya, yang mau ikutan aktif juga kayak Tesal, tapi mungkin keburu tutup ya dutanya waktu kemarin. Bisa juga mau ikutan, langsung aja klik link deskripsi di bawah. Karena kita di sini disponsori oleh jangan dulu ketawa, gue lagi iklan, bentar deh. Ruang Tumbuh disponsori oleh Teknokreasi Media dan juga Tekno Elektrik. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin alat elektrik, misalkan ya pengen cari kesibukan, mainin mainin listrik gitu kan, jadi pengendali listrik, itu bisa aja nanti cek tokonya di link deskripsi bawah. Dan juga kita disponsori oleh Eva Pixel. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah atau nanti ada kegiatan, misalkan TK-nya Teteh itu pengen Mhm. ada kegiatan butuh dokumenter, di sini kita ada. Oke, siap. Tenang aja, itu bisa diatur di belakangan Oke, ya. siap. Oke, dan juga kalau pengen healing, kita juga disponsori oleh Villa Cemara Biru. Tolong diliatin Villa Cemara Biru di sebelah sini ya nanti editor ya. Ya. Bukan di Oke. situ, di sini ya, di belakang ya. Jadi kalau misalkan Teteh burn out gitu kan, Mhm. aduh capek gitu kan, mau Mau healing, healing. bisa di Villa Cemara Biru. Nah, tapi itu healing doang apa sama nge-trip gunung? Baru healing doang ya? Oh, healing Baru doang. healing doang. Nanti kalau ngetrip gunung nanti kayaknya kita bicarakan di belakang lah ya, kita bicarakan di belakang. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Itu dia tadi Teh Sal yang udah ngasih tahu kita gimana sih keremajaan dia, posisi Iya, kita saat ini. Tapi kalau aku boleh tahu sendiri menurut Teteh, remaja Indonesia tuh kebanyakan kayak gimana saat ini kondisinya? menurut aku ya, Mm-mm. kehilangan itu sih krisis identitas. Hmm, Ya, nggak tahu nama. bukan. Bukan gak tahu nama ya, lebih kayak gak tahu Aku jati dirinya siapa? aja gitu. Aku di mana? Ini di mana? Gitu kan? Oh bukan. Ya, Berarti bukan. ini masuk quarter life crisis gak sih kalau Iya. quarter life crisis kan ya? Oke. Aku tuh kemarin kan podcast ya di sini sama warga, Siapa? sidak warga. Oh, Ya kan, tahu kan yang jadi tukang tahu. parkir itu. Ya, itu sama itu kemarin tuh. Nah, ternyata katanya tukang parkir itu banyak di Purwakarta itu kebanyakan orang-orang remaja. Ini kan parah banget ya pada akhirnya Mhm, kalau misalnya kita ngelihat gitu. Nah, buat Teteh sendiri, harapannya apa ke depan nih dengan duta yang sekarang Teteh pakai, mhm. yang bisa Teteh gunakan? Harapannya ke depannya mau seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan harapan, aku mau ngejelasin dulu ya ada 5 transisi kehidupan remaja. Akang tahu gak? Enggak. Nah, yang pertama nih, Kang, ada yang namanya melanjutkan pendidikan. Oke. Oke. Yang kedua ada mencari pekerjaan. Mm-mm. Dan yang ketiga, ada yang namanya memperbaiki pola hidup sehat. Mm-mm. Oke. Yang keempat ada yang namanya berkeluarga. Mm-mm. Yang Terus? kelima ada yang namanya menjadi anggota masyarakat yang baik. Oke. Harapannya untuk remaja itu semoga remaja Semoga. Purwakarta itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa eh,
tahu siapa diri kita, bisa tahu passion kita apa. Karena kebanyakan remaja saat ini itu, ya itu krisis identitas. Mereka nggak tahu siapa diri mereka, mereka nggak tahu bakat mereka, mereka nggak tahu minat mereka. Tapi kayaknya kalau bakat saya tahu sih. Apa? Bakatku butuh. Bagus gak? Bagus gak sih? Ketawa dong. Oke, luar biasa banget. Jadi ada 5 transisi Kehidupan kehidupan remaja. remaja. Oke, berarti itu tidak berpengaruh pada saya yang sudah dewasa. Berpengaruh sih, itu kan belum berkeluarga, sudah berkeluarga atau belum? Belum. Itu. Oh. Oh gitu. Oh, berarti aku masih remaja Ya, masuknya. berapa tahun Akang? 22. 22 masih masuk remaja. Oh, masih. Iya. Tapi rematik termasuk gejala remaja? Enggak. Enggak, itu enggak. Oh, enggak. Oke. Remaja encok seetik. Ya, oke. Itu kurang ajar loh. Gue nggak tahu, gue lupa lagi gue mau apa, kurang ajar. Oke. Jadi ternyata kebanyakan kita itu orang-orang tuh remaja tuh krisis identity pada akhirnya. Oke. Buat Teteh sendiri, cara mengatasi krisis identity itu kayak gimana? Yang pertama kita harus tahu siapa diri kita sih. Yang kedua, kalau misalkan kita punya masalah, itu kita analisis dulu masalahnya seperti apa, dan kita cari solusinya. Oke. Gitu biasanya sih aku mah gitu. Aku mah berarti nggak berlaku ke semuanya. Ya kalau misalkan mau mengikuti juga boleh. Oke, gitu. tolong diikuti ya teman-teman ya. Ikutin ya. Oke, berarti tadi ada penjelasan di situ ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau aku mau tanya secara personal nih ke Teteh nih. Boleh. Setelah menjadi duta, apa yang berubah dalam hidup Teteh? Yang berubah, yang asalnya aku gemeteran ngomong di depan umum, sekarang Gemeteran sendirian. Iya katanya. Apa? Sekarang jadi alhamdulillah nggak nervous, nggak gemeteran gitu-gitu, enggak Kang. Aku itu itu aku apresiasi banget sama diri aku sih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu, kasih apresiasi dulu. Yes, oke. Terus karena di situ perjuangan aku dari SMA, aku juga SMA ternyata OSIS ya. OSIS dan juga aktif lomba-lomba dakwah lebih tepatnya ya. Dakwah. Iya, dakwah. Terus itu pasti yang namanya KPI bergetar tangan pasti ada kan. Tadi belum kuliah kan ya? Belum. Mau kuliah gak di KPI yuk? Kita butuh manusia yang mau berdakwah. Nggak, semuanya juga berdakwah dengan caranya. Terus dengan bergetar tangan kan ya. Tapi setelah aku masuk genre itu bergetar kaki. Karena banyak berinteraksi sama orang. Jadi biasa. Iya, jadi biasa. Jadi kayak ya udahlah, udah biasa gitu. Luar biasa banget. Aku juga sama kayak gitu. Pertama kali megang mic tuh biasa kan udah biasa kayak begini kan. Kalau dulu tuh begini. Gitu. Enggak sih, bergetar gini aja gitu. Iya, gitu. Tapi jadi itu yang berubah ya dalam hidup Teteh ya, dengan aktif kayak gitu ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari aku tuh gini Teh. Boleh nggak ngasih tahu kesannya ketika aktif di sebuah gerakan? Oke, boleh. Dijawab dong, menjawab. Ya mau apa gitu maksudnya. Remaja itu harus terus mencoba dan terus menginspirasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Wah itu dia, aku tuh sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi, lebih ini. Cuman kan tadi aja ditegor kan ya sama kakak tingkat gitu kan. Terus ya semuanya tuh sama ya. Kalau misalkan yang pakai bergelar di sini tuh nggak bisa bebas, harus jaga image-nya kan. Jadi mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol tanpa ada beban itu. Gitu. Ini bukan beban. Amanah. Itu amanah. Tetap saya jaga image ya Teh ya. Kalau saya mah nggak perlu. Enggak, ini manifestasi menjadi orang kaya. Setidaknya kayanya dulu, ketawanya dulu. Ya. Nah, terima kasih Teh sudah jadi teman Yeping. Mohon maaf kalau ngidul, biasa gitu kan. Sudah capek lah gitu. Tapi nggak apa-apa, aku seneng banget. Tadi aku bahagia banget karena kan tadi bawaannya ini ya, guru PAUD ya. Jadi semangat banget. Mau tepuk gitu. semangat lagi? Boleh sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Oke. Oke, luar biasa Oke. sekali. Terima kasih Tesal sekali Iya, lagi teman-teman sama-sama, sekalian. Kang. Itu dia tadi Tesal sebagai runner up Duta Genre 2025. Luar biasa banget. Mudah-mudahan menginspirasi banget ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut terinfluence juga dan juga ikut melakukan hal-hal baik selanjutnya. Iya. Luar biasa banget. Oke Teh, sekali lagi aku terima kasih dan selamat ya atas Iya, runner terima up-nya. kasih. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Nanti Amin. kita kalahkan yang cutting itu. Gitu kan, dan semoga semuanya lancar-lancar aja deh. Amin. Oke, teman-teman sekalian, itu dia episode kita kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe cap, dan juga jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten kita setiap minggunya. Luar biasa banget. Dan juga kalau misalnya kalian mau request siapa yang harus diajak yapping selanjutnya, langsung aja tulis di komentar di bawah. Oke, terima kasih banget ya Sal, sekali lagi aku appreciate banget. Suka nih kalau ngobrol sama Janine itu ya. Waduh, luar biasa banget. Oke, ini nama gue Firas Fajar Nama gue Firas Fajar Al-Fatih dari Ruang Tumbuh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye. Bye-bye.